Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Adil Katalino Bacuruman Kasuraga Basengat Kajubata Arus. Baiklah sahabat-sahabat yang berbahagia, berbicara mengenai per-YouTuban adalah hal yang sangat menarik sekali. Hari ini saya akan membagi tentang kebijakan YouTube untuk para YouTuber, baik yang sudah dimonetisasi ataupun yang belum dimonetisasi, yakni pedoman yang sangat ketat pada tahun 2020 ini. Oktober kemarin, pihak YouTube telah membuat kebijakan terbaru dengan 12 item yang sangat ketat sekali, sehingga efeknya cukup mengena bagi para YouTuber. Dan tidak sedikit dari kawan-kawan YouTuber yang iklannya dicabut oleh pihak YouTube. Bahkan ada yang disuspend atau dibanet channel YouTube-nya karena dianggap melanggar dari 12 item dan rinciannya yang telah ditentukan oleh pihak YouTube dan mitra pengiklan. Oke teman-teman, apa saja 12 item tersebut? Yang pertama adalah kreator dilarang untuk membuat konten yang mengandung kata-kata tidak sopan. Kemudian yang kedua adalah YouTuber atau kreator dilarang untuk membuat konten yang berisi mengenai kekerasan. Kemudian yang ketiga, larangan membuat konten khusus dewasa. Nah, ini yang paling banyak yang menjadi masalah bagi sebagian YouTuber karena dulu-dulu konten dewasa masih iklannya mungkin masih bisa jalan, tapi sekarang sama sekali tidak ada lagi. Kemudian yang keempat adalah konten yang mengejutkan. Nah, kemudian larangan yang kelima adalah tindakan yang berbahaya. Kemudian yang keenam, konten yang menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian yang ketujuh, menghasut atau merendahkan. Nah, kemudian yang kedelapan, konten yang berisi hal yang terkait dengan narkoba. Kemudian yang kesembilan adalah larangan membuat konten yang terkait dengan tembakau. Dan yang ke-10 adalah larangan membuat konten yang terkait dengan senjata api. Kemudian yang ke-11 adalah pembuatan konten yang berisi isu peristiwa sensitif. Dan yang ke-12 adalah konten dengan tema dewasa dalam konteks keluarga. Nah, kenapa 12 item ini dilarang? Karena pihak pengiklan tidak mau memasangkan iklannya pada 12 item tersebut. Nah, sehingga bagi siapapun yang melanggar atau dari salah satu di antara 12 item tersebut, maka iklannya akan berwarna kuning. Nah, jadi nanti kuningnya ada dua. Ada kuning yang dilingkari bulat dengan warna kuning juga. Kemudian ada dolar yang hanya berwarna kuning. Artinya kalau kuning ada lingkaran, kemungkinan iklannya terbatas. Tapi kalau hanya berwarna kuning saja, maka iklan tidak bisa sama sekali dijalankan. Dan ini sangat tidak baik bagi kreator. Ya, karena yang kita harapkan dari nge-YouTube itu adalah uang yang jalan dari iklan. Oke kawan-kawan, untuk rincian lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu dari 12 item tersebut. Oke, untuk membahas 12 item yang menjadi pedoman bagi para YouTuber, mari kita lihat di layar desktop berikut ini. Yang pertama adalah kata-kata yang tidak sopan. Nah, jadi di sini dicontohkan kata-kata yang tidak sopan bertaraf berat di bagian judul atau gambar thumbnail yang mencakup kesalahan eja yang dimaksudkan. Misalnya untuk menyensor kata-kata yang tidak sopan seperti anjing, semaunya, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada kata-kata tidak sopan bertaraf berat seperti ngen. Nah, ini lanjut aja ya. Nah, kemudian yang kedua, konten tentang kekerasan. Nah, kita tidak boleh membuat konten tentang kekerasan yang titik fokusnya adalah darah, kekerasan atau cedera yang ditampilkan tanpa menambahkan konteks. Nah, sehingga tidak cocok untuk iklan. Nah, yang berhak untuk menampilkan konten yang berdarah ini adalah kreator-kreator seperti
media kan, yang mana mereka bisa menjelaskan dari isi konten tersebut ya. Nah, makanya di sini harus ditampilkan konteksnya. Misalnya, jika suatu video berisi pelaporan berita yang kredibel mengenai peristiwa kekerasan dalam konteks jurnalistik. Nah, maka boleh ya kalau jurnalistik. Seperti misalnya televisi yang menyiarkan tentang kekerasan pada demo kemarin. Kemudian juga kekerasan yang terjadi karena perang seperti di Palestina dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan terjadi apabila kita melanggar tersebut? Maka dolarnya akan berwarna kuning, bulatannya di dalamnya putih. Ini artinya iklannya terbatas. Nah, kalau yang kuning tanpa ada lingkaran, ini iklannya sama sekali tidak bisa ditayangkan. Jadi sia-sia kalau kita punya konten tanpa iklan. Ya. Kemudian konten khusus dewasa. Nah, ini sudah pasti sudah ya. Jadi sekarang ini tidak ada istilah toleransi dari pihak YouTube. Apapun kontennya yang menampilkan hal-hal yang seksual vulgar, maka tidak hanya iklan yang tidak dipasang oleh pihak YouTube, kemungkinan besar juga channel kita akan video dari channel konten kita akan dihapus. Nah, di sini baik itu tindakan atau simulasi seksual vulgar yang ditunjukkan untuk membangkitkan gairah seksual. Teks atau audio seksual pun tidak boleh. Ya, yang menyertakan percakapan vulgar tentang seks. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Nah, Anda baik. Nah, tadi dari konten seksual vulgarnya saja. Belum lagi dari segi ketertelanjangan. Ketelanjangan ya. Yang mana di sini orang atau gambaran yang jelas memperlihatkan organ seksual tubuh atau auratnya, yang baik itu bokong, kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini banyak nih konten dewasa ini, konten yang menjurus ke arah seksual. Nah, makanya banyak teman-teman kreator yang isi kontennya adalah tentang video TikTok, itu kebanyakan yang ditarik iklannya atau yang disuspend oleh pihak YouTube karena kebanyakan TikTok itu mengumbar hawa nafsu yang menjurus ke arah seksual. Nah, makanya teman-teman, video-video yang seperti ini sebenarnya cepat viral ya. Tapi oleh pihak YouTube iklannya tidak bakalan dipasang karena dianggap tidak mendidik. Kemudian konten yang mengejutkan. Nah, di sini konten yang mengejutkan. Konten yang mengejutkan, konten yang dapat membuat penonton merasa terganggu, jijik, atau takut mungkin tidak cocok untuk iklan. Nah, seperti misalnya bagian tubuh, cairan kotoran, baik itu manusia ataupun hewan. Video yang berisi penggambaran darah, organ, jaringan tubuh yang menjijikan, menakutkan, dan mengerikan. Konten yang menggambarkan kotoran tubuh. Nah, ini sangat tidak cocok. Lalu ada bagi prosedur medis dan kosmetik. Nah, prosedur medis invasif termasuk bedah kosmetik. Nah, ini dilarang. Kemudian memencet, ada tutorial cara mencet jerawat misalnya, atau mencabut kuku jari kaki yang tumbuh ke dalam. Nah, kemudian prosedur implan kulit, operasi belah lidah, maka ini tidak boleh. Jadi hal-hal yang menjijikan itu tidak diperbenarkan. Ini dianggap dia masuk ke dalam konten yang mengejutkan ya. Kita yang melihatnya yang terkejut, yang ngeri. Seperti tabrakan manusia, hewan, atau kendaraan yang menyebabkan cedera yang terlihat. Kecelakaan olahraga yang tidak sengaja dan mengejutkan. Nah, ini. Kemudian proses persiapan dan konsumsi hewan. Nah, di sini mulai dari pemotongan dan lain sebagainya. Makanya kemarin ada salah satu saya mendapat teguran dari pihak YouTube karena saya menampilkan video tentang pelaksanaan kurban dan saya perlihatkan di sana pemotongan korbannya. Maka tidak diperbolehkan, sehingga video tersebut saya hapus karena tidak bisa untuk dipasang iklannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan berisiko atau berbahaya. Nah, ini
Seperti prank. Nah, prank itu sebenarnya nggak jadi masalah sih. Tapi kalau pranknya berlebihan, nah maka inilah yang tidak diperbolehkan. Nah, ada lelucuan, prank, tantangan, uji nyali atau atraksi stun yang tidak pantas. Nah, ancaman. Jadi di sini ya, seperti lelucuan yang menakut-nakuti dengan bom palsu misalnya. Nah, pranknya sangat berbahaya atau prank bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, di sini tindakan prank seksual yang tidak diinginkan seperti mencium paksa, meraba-raba atau pelecehan seksual, menampilkan cedera atau tekanan fisik meski bukan fokus dari video ya. Jadi hati-hati ini yang berisiko. Semua konten yang berisiko atau berbahaya, maka pihak YouTube akan berpikir panjang untuk memasang iklannya. Bahkan tidak akan dipasang. Mengancam. Ini banyak nih itemnya nih. Udah cukup perwakilan saja saya baca. Jadi silahkan teman-teman lihat sendiri nanti di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah konten yang menyebarkan kebencian. Nah, ini konten yang dimaksudkan untuk memicu kebencian, mendukung diskriminasi, meremehkan atau mempermalukan seorang atau kelompok orang berdasarkan hal berikut ini tidak cocok untuk pengiklan. Ras, etnis, asal-usul etnis, kewarganegaraan, agama, disabilitas, usia. Nah, ini banyak nih. Pokoknya yang jelas adalah konten yang menyebarkan kebencian ya. Nih. Kemudian konten yang berisi tentang menghasut dan merendahkan. Nah, di sini tahu aja sendiri teman-teman. Seperti provokasi ya atau merendahkan derajat orang lain. Makanya kemarin salah satu juga video saya yang saya bilang amatiran oleh pihak YouTube langsung diberikan warna kuning ini. Tidak bisa dipasang iklan. Oke ya. Sehingga kalau sudah tidak bisa dipasang iklan, sebenarnya sih ada kesempatan oleh pihak iklan. Kalau memang itu kita tidak merendahkan, kita melakukan ajuan secara manual untuk dipasang iklannya. Tapi nanti dipantaunya bisa lama. Ya. Yang ujung-ujungnya juga nggak bisa dipasang. Ya. Kecuali kita melakukan edit terhadap video kita mulai dari thumbnailnya, judulnya, kemudian kontennya. Kemudian, nah ini yang narkoba. Konten yang berisi narkoba dan yang terkait dengan narkoba tersebut. Konten yang mendukung atau menayangkan hal berikut yang tidak cocok untuk iklan. Nah, ini semuanya tidak cocok untuk iklan. Penjualan obat-obatan terlarang, obat-obatan atau zat yang diatur peredarannya, atau produk berbahaya lainnya. Nah, kemudian penggunaan obat-obat terlarang. Di dalam konten itu kita membuat tentang cara penggunaan obat-obat terlarang. Atau kita menawarkan saja tidak boleh. Nah, jadi di dalam konten kita itu misalnya menampilkan orang yang sedang mengkonsumsi obat misalnya, atau kita sendiri misalnya, atau kita memperlihatkan obat yang masuk dalam kategori narkoba ini, maka iklan pun tidak akan bisa ditayangkan. Nah, kemudian konten yang terkait dengan tembakau. Nah, ini rokok, cerutu, tembakau kunyah. Kecuali pengiklan mungkin ya. Tapi saya lihat selama ini di YouTube juga untuk iklan rokok kayaknya nggak ada ya. Apalagi kita sendiri yang membuat konten tentang tembakau dan produk terkait tersebut ya. Nah, ini. Nah, di sini mempromosikan saja tidak boleh, mempromosikan produk yang dirancang untuk menirukan tindakan menghisap tembakau misalnya. Tutorial merokok misalnya. Nah, ada di sini baik rokok elektrik ataupun vape. Kemudian yang selanjutnya adalah konten yang terkait dengan senjata api, mempromosikan penjualan senjata api. Nah, di sini penjualan bagian atau komponen yang terkait dengan senjata api yang penting. Nah, kita tidak boleh ya, kecuali pihak-pihak tertentu yang boleh mempromosikan ini. Nah, karena tidak sembarangan kita bisa mempromosikan senjata api ataupun bagian-bagian dari senjata yang sudah mencapai 80% nih. Mulai dari amunisinya, klip amunisi, peredam, sabuk amunisi, popor senjata api. Nah, ini makanya bagi yang penjual senjata api ini tidak bisa ya. Kemudian, di sini ada konten promosi untuk toko senjata, nggak boleh ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah isu kontroversial atau peristiwa sensitif. Nah, apa ini contohnya nih? Pelecehan anak, pedofilia, pernikahan di bawah umur nggak boleh tayangkan. Tentang konten yang berisi tentang pelecehan seksual, konten yang berisi tentang kekerasan seksual, konten yang berisi tindakan menyakiti diri sendiri, bunuh diri, gangguan pola makan, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, dan bullying. Nah, ini nggak boleh. Kemudian peristiwa sensitif, aksi kejam yang menyebabkan kematian manusia seperti penembakan massal. Nah, seperti penembakan massal. Nah, kayak dulu kan ada pemburuan terhadap teroris kontak senjata antara pihak kepolisian, TNI, dan teroris. Nah, ini kalau ditampilkan secara langsung maka tidak boleh. Karena dia termasuk dalam kategori konflik senjata. Ini yang terakhir ya, yang 12, item ke-12, tema dewasa dalam konten keluarga. Nah, makanya jangan heran kalau kita lihat kreator-kreator yang saat ini walaupun subscribernya banyak banget, tapi iklannya sama sekali tidak ada. Karena masalahnya di sini. Yang dibahas adalah masalah seks, kekerasan, vulgaritas, kemudian penggambaran lain dari anak-anak atau karakter anak populer yang tidak sesuai untuk penonton umum. Karena adanya tema dewasa dalam konten tersebut. Oke sahabat yang berbahagia, demikian 12 item yang sangat ketat dengan rinciannya dari pihak YouTube dan pengiklan agar dapat kita ikuti sebagai pedoman dalam membuat konten YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa sukses tanpa harus melanggar 12 item tersebut dalam membuat konten YouTube kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video berikutnya.